Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kita hari ini akan pelajari tentang struktur atom. Tentunya masih bersama Bu Saada untuk materi kelas 10 semester 1. Mari kita buka dengan lepas basmalah ya, supaya dipermudah dalam belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita pelajari dulu atom itu berasal dari bahasa apa dan dimulai dari siapa. Ini dimulai dari seorang filsuf dari Yunani, yaitu Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, mengatakan bahwa atom merupakan sesuatu yang tidak terbagi. Plato dan Aristoteles juga berpendapat bahwa tidak ada yang tak terbagi. Jadi mereka menguatkan materi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Demokritus, dan ini tidak mengalami perkembangan selama berabad-abad. Dan pada tahun 1774 Masehi, Antoine Laurent Lavoisier mengungkapkan tentang sebuah penemuan, yaitu hukum kekalahan massa, yang menyatakan bahwa reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Ini berasal dari Prancis. Selanjutnya oleh Louis Proust juga mengungkapkan bahwa hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa unsur-unsur yang bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, yang menjadi dasar selanjutnya adalah menurut teori John Dalton, yaitu merupakan teori atom pertama yang mengungkapkan bahwa beberapa postulat ini ada 3. Yang pertama, atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Yang kedua, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom-atom yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, kemudian atom ini mengalami perkembangan teori atom. Nah, ini merupakan susunan dari atom yang telah dikembangkan ya. Jadi partikel yang menyusun atom itu terdiri dari 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton memiliki lambang P dengan massa yaitu 1,672 sekian 10 pangkat min 24 yang setara dengan 1 SMA. Muatannya plus 1 dan penemunya adalah Goldstein dan Rutherford. Kemudian partikel elektron lambangnya E, massanya adalah 9,109397 kali 10 pangkat min 28 yang setara dengan 1/1822 sebelum satu massa atom. Muatannya min 1 dan penemunya J.J. Thomson. Dan partikel neutron lambangnya N memiliki massa 1,674954 sekali sepangkat min 24 yang memiliki 1 SMA bermuatan netral yang ditemukan oleh James Chadwick. Dan kalian ingat bahwa muatan satu elektron itu setara dengan 1,60 kali sepangkat min 19 coulomb. Nah, kalian lihat nama SMA ini merupakan satuan massa atom ya, singkatannya, yaitu setara dengan 1,66 pangkat min 24 gram. Dan ini telah tertuangkan semua dalam tabel ini ya. Jadi proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Yang berikutnya adalah penemuan elektron dan teori atom Thomson. Jadi elektron ini ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1900. Kemudian dilanjut kembali oleh Sir Humphrey Davy, seorang ahli fisika dari Inggris, menemukan bahwa gas menjadi penghantar yang lebih baik daripada tekanan rendah. Percobaan tabung hampa yang oleh William Crookes inilah yang kemudian mendasari oleh Thomson sehingga mendapatkan bahwa elektron itu bermuatan negatif ya. Dan menggunakan sifat-sifat sinar katoda, yaitu sinar katoda merambat dengan lurus dari katoda menuju anoda. Sinar katoda ini dapat memutar kincir menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel. Kemudian sinar katoda dibelokkan ke kutub positif, ke kutub menunjukkan bahwa partikel sinar katoda bermuatan listrik negatif. Nah, dengan percobaan ini bahwa menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik negatif.
Selanjutnya percobaan yang dilakukan oleh Millikan ya, Robert Adolphus Millikan tahun 1909 bahwa sinar X membuat elektron terlepas dari molekul gas dalam tabung. Elektron kemudian menempel pada tetes-tetes minyak sehingga tetes tersebut menjadi bermuatan negatif. Beda potensial pada plat logam ini diatur sedemikian sehingga tetes minyak dengan muatan kecil melayang, kemudian tercapailah gaya gravitasi sama dengan gaya tolak Coulomb. Dengan demikian, muatan atom dapat ditentukan. Ini menguatkan dari percobaan sebelumnya oleh siapa? Oleh Thomson ya. Jadi teori atom Thomson ini adalah atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar atom bagaikan kismis dalam roti kismis. Kemudian penemuan inti atom dan teori atom Rutherford. Nah, kalau percobaan Rutherford ini yaitu penembakan lempeng logam tipis dengan sinar alfa ya. Hasilnya bahwa sebagian partikel sinar alfa ini diteruskan ya. Di sini dalam emas ini ada suatu plat ya dan ditembakkan bekas sinar alfa. Ternyata ada sinar yang dapat diteruskan, tapi juga ada sinar yang dibelokkan. Kalau bisa lihat sini ya, ini bisa dibelokkan. Dan ada yang bisa dipantulkan. Ini diteruskan, ini dibelokkan, dan yang C ini dipantulkan. Akhirnya, model atom Rutherford ini menyatakan bahwa atom mempunyai inti yang kecil, sangat tajam dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Elektron beredar mengitari inti pada lintasan relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar atom terdiri atas ruang hampa. Ini dikemukakan oleh siapa? Oleh Rutherford ya. Selanjutnya, apa saja sih partikel penyusun atom? Tadi sudah sedikit dibahas bahwa partikelnya terdiri dari proton, yaitu yang bermuatan positif ya, masanya di tabel sebelum sudah jelaskan bahwa sebesar 1,67 kali 10 24 gram yang setara dengan 1 SMA atau 1 massa atom. Ingat proton ini bermuatan positif. Kemudian neutron ini adalah partikel yang bermuatan netral ya. Jadi massa untuk neutron ini sebesar 1,67 gram yang setara dengan 1 SMA. Dan yang ketiga, partikel yang ketiga adalah partikel apa? Elektron ya. Jadi ingat partikel penyusun inti atom ini ada proton dan neutron dan ada elektron yang mengelilinginya. Jadi perlu dapat simpulkan bahwa inti atom pada proton dan neutron di sini adalah penyusun inti atom. Oke, jelas ya? Semoga dapat dimengerti dan kita lanjutkan dengan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Oke, ini adalah teori kuantum Max Planck yang mengungkapkan bahwa Max Planck mengajukan gagasan bahwa radiasi elektromagnetik bersifat diskrit dan dalam ukuran sejumlah energi dan kuantum. Ini juga ditemukan sebelumnya oleh radiasi oleh Einstein yang diberi nama foton ya. Kalian ingat di fisika itu ada rumus energi radiasi yang besarnya E sama dengan H kali F atau E sama dengan H kali C per lambda. Ya, ini tidak perlu dibahas ya. Sekarang model atom Niels Bohr. Ya, untuk Niels Bohr ini lebih kepada menggunakan teori kuantum Max Planck bahwa menurut Bohr spektrum garis menunjukkan bahwa elektron pada dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, ini ada lintasan-lintasan ya, ada lintasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan ini disebut kulit juga, ada kulit K, kulit kedua itu L, kulit ketiga M, keempat N, O, P, Q dan seterusnya. Nah, untuk yang kulit pertama jumlah elektronnya maksimum itu hanya terisi 2 elektron atau ini sudah ditemukan rumusnya sesuai dengan rumus 2n kuadrat ya, ada polanya yaitu 2n kuadrat ya. Setiap kulit ditandai dengan suatu bilangan disebut bilangan kuantum atau n. Nah, kalau keadaan saat elektron mengisi kulit dengan tingkat energi terendah itu disebut tingkat dasar atau ground state.
Jika keadaan saat elektron ada yang menempati tingkat yang lebih tinggi disebut keadaan tereksitasi atau eksitasi state ya. Ya, ini lanjut dulu. Saya ingin menjelaskan bagaimana model atau mekanika kuantum ini. Jadi di temuan Schrödinger juga memungkinkan kita untuk menentukan struktur elektron atom baik yang tunggal maupun elektron banyak. Jadi semakin rapat titik-titiknya, berarti semakin besar peluang menemukan elektron di daerah itu. Perlu diingat, bilangan kuantum itu ada 4 ya. Bilangan kuantum utama, lambangnya N. Bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Bilangan kuantum spin, lambangnya S. Nah, bilangan kuantum N, lambangnya K, L, M, N. Yang seterusnya di sesuai abjad ya, abjad. Dan masing-masing memiliki nilai bilangan kuantum 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum azimut atau lambangnya L, jika N-nya 1, maka nilai L-nya 0. N-nya 2, nilai L-nya 0 dan 1. Nah, ini sudah ada tabelnya ya, bisa kalian pahami di sini. Kulit K, nilai N-nya tadi berapa? 1. Nilai L yang diizinkan 0, subkulitnya 1S. Untuk L, nilai N-nya 2, yang L yang diizinkan tadi 0 dan 1, dan subkulitnya 2S dan 2P, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Ya, bilangan kuantum magnetik itu orbitalnya terdiri dari S, P, D, F. Dan ini nilai M-nya itu kalkulit SE 0, P min 1, 0 plus 1, D juga min 2, min 1, 0 plus 1, dan plus 2, dan seterusnya. Dan bilangan kuantum spin S, bilangan fisik Laurent-Pauli bahwa satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Tadi diingat, kuantum itu ada apa saja? Ada N utama, L azimut, M magnetik, dan S spin. Dan yang membedakan, kalau dia plus 1, dia arah rotasi ke atas, dan min setengah kalau dia ke bawah. Maaf ya, plus 1, plus setengah, dan min setengah. Nah, ini ada bentuk-bentuk orientasi orbitalnya. Ini kalau orbital S, orbital P, orientasinya PZ, ada PY dan PX. Orbital D, di sini ada orientasi DX, DY, kemudian di sini ada DY, DZ, dan seterusnya ya. Nah, kalau orbital F lebih rumit lagi karena dia lebih sukar dipaparkan. Ya, karena dia memiliki 7 nilai M, pastinya dia akan memiliki orientasi yang lebih banyak lagi. Kemudian ada konfigurasi elektron. Ya, ini mengikuti prinsip Aufbau ya. Jadi kalau kalian mengisi elektron itu ikuti ini. Jadi kita mulai dari 1S, lanjut ke 2S, putar lagi ke 2P, 3S, kemudian putar lagi 3P, 4S, lanjut mana? 3D, 4P, 5S, lanjut mana lagi? 4D, 5P, dan S. Ini dari mengisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jadi kalian ikuti saja ini apa namanya urutan dalam pengisian prinsip Aufbau. Nah, prinsip Aufbau juga mengungkapkan bahwa pada pengisian orbital-orbital dengan energi sama, jadi menempati orbital secara sendiri-sendiri dulu, diisi sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Kalau kita punya atom boron yang punya nomor atom 5, kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p. Ini kita isi berpasangan dulu 1, 2 ke atas, 1, 2, karena P ini maksimum 3, kamarnya 1. Jadi ada catatan dalam pengisian konfigurasi elektron. Jika kita ingin meningkat, itu kita menggunakan gas mulia, yaitu apa saja, misalnya gas mulia itu apa saja? He ya, helium, Ne neon, Ar argon, Ar krypton, Xe xenon. Gitu kalian bisa lihat di SPU nanti ya. Jadi kalau kita menggunakan Ne nomor atom zat 10, maka
Z untuk nomor 11, ini nomor atom 11, kita Ne kan dalam 10. Sisanya berapa lagi dari 10? 1. Maka itu jadi 3S1. Jadi kalau lebih jelas di kelas aja ya. Nah, ini untuk tugas penuh dan contohnya. Ya, oke, itu bisa disampaikan dulu. Kalau ini susunan atom yang tadi ya, kalau dia nomor atom itu adalah jumlah proton atau jumlah elektron. Kalau nomor massa, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, kalau ini ada kenal isotop, isobar ada isoton. Bisa kalian pahami di sini, isotop itu proton yang sama ya. Kalau isobar itu nomor atomnya berbeda, tapi nomor massa sama. Kalau isoton itu nomor neutronnya sama. Cukup dulu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang atom dan sifat-sifatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.